Halo guys, kembali lagi bersama kami di podcast Berani Berinvestasi bersama CGS CMB Sekuritas Indonesia. Nah, kali ini saya Kevin Judo Huta Barat dan partner saya hari ini yang menemani saya adalah Fanny Soerman. Nah, kita mau ngomongin apa? Tentunya kita ngomongin di mana ada waktu bulan lalu itu terlihat pemerintah menaikkan harga dari BBM subsidi, ya. Nah, kita pengen tahu nih lebih lanjut impact ke saham-saham big banks bagaimana gitu ya setelah dari efek dari kenaikan harga subsidi Pertalite. Nah, sebelum itu saya menyapa dulu teman saya yaitu Fanny Soerman. Hai Fanny. Hai Kev. Iya, Fanny Soerman gimana keadaannya? Baik. Oh iya, baik ya. Ya, dan Kevin sendiri gimana nih? Tentunya semangat sekali saya podcast kali ini ya. Dan tentunya saya juga sehat gitu ya. Apalagi teman-teman yang di belakang podcast ini juga tetap sehat gitu ya. Yep. Ya. Nah, teman-teman, Bapak Ibu semua, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita mengenai tentang BBM atau harga BBM naik berrelate dengan saham-saham big banks yang di-net by asing. Nah, saya mau kasih info terlebih dahulu, yaitu CGS CMB Sekuritas Indonesia mempunyai promo. Nah, promo yang pertama adalah bagi teman-teman yang join atau masuk ke akun CGS CMB Sekuritas Indonesia, tentunya menjadi nasabah khususnya yang syariah dan memakai RDN di CMB Syariah akan mendapatkan voucher investasi sebesar Rp50.000. Nah, tentunya syarat dan ketentuan dan juga pajaknya ini juga teman-teman bisa cek di www.cgs-cmb.co.id. Lalu promo yang kedua adalah di mana kalau teman-teman join untuk bersama kami membuka rekening saham syariah, dan tentunya ini akan mendapatkan promo free broker fee bagi nasabah syariah yang buka rekening saham syariah dengan melakukan transaksi saham buy secara online dan tidak termasuk living fee hingga 31 Desember 2022. Nah, tentunya teman-teman bisa cek ini juga di www.cgs-cmb.co.id. Nah, Pan, kita mungkin langsung aja membahas yang sebenarnya sudah di efek lanjutan. Ya, efek lanjutannya sudah terrealisasi ya. Akhirnya khususnya BBM subsidi naik harganya. Nah, kalau teman-teman lihat ini BBM ini diumumkan naik ini di mana Pertalite yang harganya dari 7.650 menjadi 10.000. Terus juga dari solar subsidi yang dari 5.150 menjadi 6.800. Terus Pertamax non subsidi dari 12,5 menjadi 14,5. Dan tentunya ini juga memberikan efek-efek negatif secara short term dari pergerakan saham Gotoh maupun ASA. Ketika kita tahu bahwa pengumuman yang dilakukan oleh Presiden Jokowi di hari Sabtu ya. Nah, pembahasan singkatnya adalah mengenai hal-hal tersebut ini ada kecenderungan relate dengan consumer goods juga nih Van. Nah, kira-kira bisa nggak dielaborasikan mengenai hal tersebut? Silakan, Van. Oke. Nah, emang bener banget nih. Jadi kenapa sih awalnya waktu diumumkan jadi negatif gitu ya? Karena pastinya sebenarnya kenaikan harga bahan bakar gitu ya atau harga BBM. Nah, ini bukan cuma naik harga BBM-nya doang nih. Pasti akhirnya akan mengerek dari segi biaya transportasi misalkan gitu ya. Kemudian efek kemana lagi sih? Otomatis akan ada kenaikan di harga-harga gitu ya. Dimana akhirnya akan ada kenaikan inflasi. Dan pastinya kalau udah harga naik, nah ini bisa mendorong pelemahan daya beli masyarakat gitu ya. Nah, karena itu tadi yang Kevin jelasin nih bahwa memang dari segi consumer goods ini bisa terpengaruh sedikit negatif seperti itu, Kev. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat memang kenaikan harga BBM ini kalau kita lihat 1 bulan terakhir ini asing masih mencetakkan net buy nih, Van. Ini kalau dari data ini sebesar 11,33 triliun. Dan di IHSG tentunya. Dan sedangkan dalam 1 minggu terakhir kalau kita perhatikan asing sudah mencetakkan net buy ini 2,9 triliun. Dalam catatan saya ini terlihat ya
dalam 1 minggu ataupun 1 bulan terakhir saham-saham yang dibeli ini adalah ke arah big caps. Contohnya teman-teman seperti BCA, Bank Mandiri, BNI dan BRI. Nah, kira-kira kenapa nih Van? Efek dari kenaikan subsidi ini bisa mempengaruhi asing malah beli yang cenderung big caps gitu. Oke, thank you. Nah, jadi teman-teman sebenarnya mungkin ya pertama dianggap negatif kenapa sih ketika waktu awal-awal nih ya dikatakan bahwa BBM mau naik gitu ya. Ekspektasinya sebetulnya memang orang udah tahu nih inflasi akan naik gitu ya. Karena memang orang-orang udah mengekspektasikan bahwa inflasi ini memang akan potensi naik dan pastinya ini akan diikuti dengan kenaikan suku bunga gitu ya. Nah, karena itu ketika memang harganya ini BBM betul-betul naik, nah ini udah price in sebenarnya oleh ekspektasi investor. Jadi makanya nggak terlalu kaget juga gitu marketnya ya. Dan malah tadi benar memang asing itu perihalnya tuh masuk ke IHSG ini melalui apa sih? Nah, mereka tuh banyak beli saham-saham big banks kalau misalkan teman-teman perhatikan ya belakangan ini. Nah, kalau ditanya kenapa, pastinya ini sebenarnya ada beberapa katalis positif nih untuk banks, Kev. Nah, melihat dari yang sudah diutarakan oleh Fanny ya, sebenarnya apa sih yang menjadi katalis dasar kenapa asing ini memborong saham-saham big banks khususnya banks gitu. Oke, nah yang pertama nih teman-teman kalau kita lihat dari segi katalisnya ya. Jadi pertama kita expect untuk NIM ya atau net interest margin ini akan mulai expand nih teman-teman di dari Agustus ya. Dimana dengan average NIM expansionnya itu kurang lebih sekitar 7 bips quarter to quarter di third quarter 2022 dan ini puncaknya nih akan ada di third quarter 2023 seperti itu. Dan big banks ini juga tentunya diuntungkan dari kondisi LDR yang rendah saat ini ya. Jadi LDR itu apa? Ini adalah loan to deposit ratio. Nah, kalau dia rendah ini artinya sebenarnya ini masih ada potensi untuk perbankan bisa menyalurkan lebih banyak loan seperti itu ya. Dan kalau dilihat LDR-nya rendah tapi pelan-pelan mulai naik nih. Berarti ada pertumbuhan dari segi loan di situ, loan perbankan ya. Dan kalau kita lihat juga terus ekspektasi untuk large banks earnings ya. Ini bisa naik kurang lebih sekitar 18% nih di tahun 2023 dibandingkan dengan sektor lain itu ekspektasinya hanya tumbuh tuh sekitar 6% gitu. Jadi makanya kenapa sektor perbankan ini menarik untuk kita perhatikan seperti itu. Oke, jadi ini berarti ngelihat dari ekspektasi di kuartal 3 nanti dan kalau kita perhatikan ini juga sudah inline di kuartal 2 yang sudah kita jalankan kemarin ya. Nah, Van, tapi yang jadi pertanyaan itu kan tadi big banks ya. Gimana kalau kita bicara satu sektor tetap, tapi bukan big banks tapi bank digital. Ini ada semacam highlight tertentu nggak untuk bank digital sendiri? Oke, emang mungkin kalau misalkan teman-teman lihat ya, sekarang tuh namanya bank digital udah mulai menjamur nih gitu ya. Mungkin beberapa teman-teman bertanya ini akan jadi ancaman nggak nih untuk big banks gitu ya, karena kan dengan banyaknya pesaing bisa jadi market share mereka jadi berkurang gitu ya. Cuma sebenarnya kita ngelihat bahwa antara big banks dengan bank digital ini punya market share atau punya pangsa pasar yang beda teman-teman gitu ya. Jadi kalau misalkan digital ini lebih ke arah mentouch orang-orang yang memang sebelumnya belum pernah punya tabungan seperti itu ya. Mungkin yang kayak di desa dan sebagainya gitu ya. Mereka mungkin lebih familiar mungkin dengan gadgetnya gitu ya dibandingkan dengan misalkan diminta pergi ke bank tertentu gitu ya untuk buka rekening ya. Nah, karena itu target segmen mereka mungkin lebih ke arah sana gitu ya. Nah, sedangkan untuk big banks ini mereka tuh lebih menyasar untuk menaikkan yang namanya market deposits ya dengan improving user interface dan juga experience-nya gitu ya. Dan large bank juga kalau kita lihat kan udah mulai ke arah digitalisasi nih Kev gitu ya, dimana mereka ingin untuk generate fees juga dengan lebih banyaknya transaksi nih di platformnya mereka gitu. Oke, jadi kalau kita perhatikan banks ini masih cenderung menarik ya dan lebih ke bahasanya, kalau bahasa risetnya overweight ya, jadi bobotnya besar juga nih untuk potensi return. Nah Van, kalau kita bicara banks, berarti kan kita tadi belum sebut stock pick-nya apa.
Nah, mungkin bisa dielaborasikan oleh Fanny sendiri. Oke, thank you. Dan tadi ya seperti yang kata Kevin, kenapa sektor banks ini masih kita sebut overweight gitu ya. Jadi overweight di sektor banks kenapa? Karena kalau kita lihat nih secara valuasi teman-teman, valuasinya tuh masih menarik ya. Jadi rata-rata tuh masih di sekitar 2 kali PBV, ini tuh kurang lebih sekitar 10 years mean ya, dari tahun 2012 sampai dengan 2022. Jadi makanya masih cukup menarik. Sedangkan untuk topik kalau ditanya kita lebih ke arah mana, ke arah Bank Mandiri ya. Kalau ditanya alasannya apa, ini karena NIM expansion-nya ini paling tinggi nih, ditopang oleh usaha digitalisasi yang mereka lakukan ya, dan juga mensupport growth dari kasa dan juga fee based income. Nah, untuk target price fundamental BMRI ini ada di 10.700 rupiah ya. Nah, next kalau ditanya setelah Bank Mandiri gitu ya, topik kita apa lagi nih? Nah, topik kita selanjutnya ini adalah BBNI, di mana BNI ini ditradingkan itu 1,1 kali PBV ya untuk tahun 2023 dengan highest net profit growth ini sekitar 22% di tahun 2023. Ini ekspektasinya ya. Karena balik lagi ada transformasi korporasi. Dan target price BNI sendiri secara fundamental ini ada di 10.600 ya. Dan kita juga menyukai BBCA nih teman-teman ya. Jadi kenapa BCA? Karena BCA ini punya lowest LDR. Ini ya itu sekitar 64% dan juga dia punya highest kasa ratio, ini kasa rasionya sekitar 81% nih per first half 2022 gitu. Nah, target price BCA sendiri ada di 9.300 secara fundamental. Nah, setelah itu baru nanti kita prefer ke arah Bank BRI dan juga BBTN seperti itu kan. Oke, Van. Jadi yang pertama teman-teman yang tadi sudah dibahas oleh Fanny, pertama adalah Bank Mandiri, kedua BBNI, lalu yang ketiga BCA. Baru nanti setelah dari 3 yang topik kita itu baru BRI dan juga terakhir BBTN ya Van ya. Oke, mungkin itu aja ya Van ya yang bisa kita sharingkan mengenai big banks dan juga sentimen dari harga subsidi naik. Thank you banget buat Fanny yang sudah hadir. Sampai jumpa, ketemu lagi nanti di next episode. Iya, tentunya di podcast ya. Nah, gimana guys? Seru nggak obrolan kita di podcast Berani Berinvestasi? Sampai jumpa pada podcast Berani Berinvestasi selanjutnya. Kalau nggak sekarang, mulai kapan lagi? See ya!